Welcome my students. Nah, ketemu lagi dengan Ibu Suci. Kali ini kita akan mempelajari mata kuliah Teknik Analisis Tanah dan Tanaman Part 1. Nah, dalam mata kuliah Teknik Analisis Tanah dan Tanaman ini, kita akan belajar bagaimana menganalisis tanah dan menganalisis tanaman untuk keperluan penelitian atau tujuan lain. Materi perkuliahan sebelum MIT kita akan bertemu dengan pendahuluan, kemudian teknik pengambilan contoh tanah, teknik pengambilan contoh tanaman, dan prinsip dasar pengambilan contoh tanah. Nah, dalam pendahuluan kita akan kilas balik, mengingat kembali tentang pelajaran-pelajaran ilmu tanah yang berhubungan dengan mata kuliah analisis tanah dan tanaman. Nah, dalam lapisan tanah kita mengingat kembali ada beberapa bagian lapisan-lapisan tanah yang menyusun satu lahan pertanian. Kita bisa lihat pada gambar ada lapisan O atau horizon O, itu merupakan horizon humus yang tebalnya tipis sekali ya. Dan ini sangat subur karena mengandung unsur hara dari humus tersebut. Kemudian lapisan horizon A atau topsoil. Nah, horizon A atau topsoil ini biasanya memiliki ketebalan 0 sampai 20 cm atau biasa disebut juga dengan lapisan perakaran. Jadi makanya kita kalau untuk mengolah tanah atau mencangkul itu hanya sebatas mata cangkul, yaitu 0 sampai 20 cm. Kemudian di bawahnya horizon E atau elevasi layer. Ini merupakan lapisan mineral dan sudah sedikit mengandung unsur hara, ya, hingga kurang subur. Tidak dianjurkan untuk diangkat atau disingkap menjadi lahan pertanian. Kemudian horizon B atau subsoil. Di sini warna tanah sudah lebih terang, ya, dan sudah mengandung partikel-partikel batuan, sehingga tidak subur. Di bawahnya lagi ada horizon C atau regolith yang sudah mengandung batu-batuan yang cukup besar, dan terakhir adalah bedrock atau horizon R, merupakan bahan induk atau batu-batuan dari pembentuk tanah. Jadi batuan-batuan induk inilah yang menentukan lapisan-lapisan mineral yang ada di atasnya atau subur tidak tanah tersebut. Susunan tanah dan tekstur tanah. Kita akan kilas balik lagi. Ada beberapa bagian-bagian tanah, ya. Jadi tanah itu terdiri atas bagian-bagian tanah seperti udara, mengandung udara 25%, kemudian air juga 25%. Di sini mineral yang lebih banyak yang 45%, dan bahan organik yang paling sedikit yaitu 5%. Nah, kita juga mengingat kembali apa yang maksud dengan tekstur. Tekstur kita tentu saja mengingat adanya segitiga tekstur. Tekstur itu adalah perbandingan dari fraksi, persentase liat, pasir, dan debu. Dan pada segitiga tekstur dapat dilihat ada 12 kelas tekstur tanah. Nah, perbedaan antara tanah liat dan tanah pasir, kita bisa melihatnya dari pori-pori, ukuran pori-porinya. Kalau tanah liat, ya, dia sudah banyak mengandung pori-pori yang ukurannya kecil. Sementara tanah pasir, dia mengandung pori-pori yang berukuran besar. Itu berhubungan dengan kemampuan tanah tersebut untuk melalukan air. Kalau tanah liat itu sulit melalukan air, sementara tanah pasir kalau disiram langsung hilang airnya. Jadi lebih mudah, sangat mudah melalukan air atau meloloskan air. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi pada tabel sebelah, pada gambar di sebelahnya itu adalah ukuran-ukuran dari pasir, debu, dan liat. Bentuk-bentuk hara di dalam tanah, kita akan melihat ada beberapa bentuk hara. Hara itu adalah merupakan sumber makanan bagi tanaman, sehingga kita harus mengetahui keberadaannya di dalam tanah. Di sini kita bisa lihat ada unsur hara terfiksasi.
Kemudian unsur hara terfisasi ini adalah unsur hara yang terselip di dalam lapisan mineral tanah. Ya, dia terdapat di dalam lapisan tanah, mineral tanah. Kemudian unsur hara tertukar, yaitu unsur hara yang diikat pada tepi kolloid liat, seperti lempung atau bahan organik. Ya, pada panah kita bisa melihat. Sementara yang tersedia, unsur hara tersedia itu adalah unsur hara yang berada di dalam larutan air. Kenapa disebut tersedia? Karena ia dapat langsung diserap oleh akar tanaman. Ada lagi bentuk hara yang keempat adalah unsur hara yang termobilisasi, yaitu unsur hara yang terdapat dalam jaringan tubuh mikrobia tanah. Jadi demikian. Nah, unsur hara tersedia, hara tertukar, unsur hara terfiksasi, dan unsur hara termobilisasi itu disatukan, digabungkan menjadi unsur hara total. Jenis dan kebutuhan unsur hara tanaman kita bisa lihat ya. Ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro itu artinya banyak, besar. Artinya berarti diperlukan dalam jumlah yang cukup banyak oleh tanaman. Yaitu sumbernya, kita bisa lihat di tabel, berasal dari udara ada 3 CHO, kemudian dari tanah itu ada 6 N, P, K, Ca, Mg, dan S. Itu keduanya dari udara dan dari tanah merupakan unsur hara makro. Kemudian ada unsur hara mikro. Unsur hara mikro itu adalah unsur hara yang diperlukan dalam jumlah sedikit, ya. Dan apabila tidak diberikan, tanaman akan menunjukkan gejala kekurangan. Ya, jadi walaupun sedikit, unsur hara mikro ini sangat diperlukan oleh tanaman. Nah, kita bisa lihat sebagian besar unsur hara mikro itu berasal dari tanah. Ada Fe, Mn, B, Mo, Cu, dan Zn. Kita bisa lihat pada arah panah. Contoh tanaman padi yang dipupuk lengkap NPK, kita bisa lihat pertumbuhannya baik, ya, subur. Kemudian sebelah kiri tanaman padi yang tidak diberikan nitrogen, kerdil kuning, ya, karena kekurangan nitrogen. Sementara yang di kanan kekurangan kalium, dia kecil, kerdil, tapi tetap berwarna hijau. Ya. Nah, kemudian panah yang sebelah kanan kita bisa lihat proses penyerapan unsur hara oleh rambut akar. Jadi hara-hara yang berada di tepi permukaan mineral itu akan mengalami proses penukaran antara H+ dan Ca misalnya, dan kemudian akan masuk ke dalam rambut akar. H+ itu berasal dari proses penguraian asam karbonat. Ya. Pembentukan asam karbonat. Jadi H+ itu berasal dari proses pembentukan asam karbonat. Kita ingat lagi bentuk-bentuk unsur hara yang diserap oleh tanaman. Biasanya tanaman itu akan menggunakan unsur dalam 2 bentuk, yaitu ion positif dan ion negatif. Nah, unsur hara yang terjerap partikel tanah itu seperti K+, Ca2+, dan Mg2+ itu merupakan ion positif. Sementara garam-garam yang larut dalam larutan tanah seperti sulfat dan klor yang bermuatan negatif. Kita bisa lihat di situ pada tabel N contohnya, bentuk diserap dalam bentuk amonium dan nitrat. P dalam bentuk ion ortofosfat. K dalam bentuk K+, Ca dalam bentuk Ca2+, Mg, Mg2+, S sulfur dalam bentuk sulfat dan sulfit, dan air dalam bentuk H+ dan OH. Kita bisa lihat ya, ini adalah merupakan bentuk-bentuk unsur hara yang bisa diserap langsung oleh tanaman. Nah, mengapa analisis tanah dan tanaman itu penting kita pelajari? Kita lihat dulu tujuan dari analisis tanah dan tanaman tersebut, yaitu untuk mendapatkan hasil atau data yang sebenarnya, atau data yang akurat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Itu tujuan kita melakukan analisis tanah dan selanjutnya, apa sih manfaatnya? Kita lihat di sini, kegunaan analisis tanah dan tanaman itu manfaatnya untuk bidang klasifikasi dan pemetaan. Ya,
Kedua, untuk bidang kimia dan kesuburan. Yang ketiga adalah untuk bidang fisika dan konservasi tanah. Nah, agar data yang kita dapat itu akurat, maka yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan sampel sampai interpretasi data itu betul-betul sesuai dengan prosedur. Ya. Yang pengambilan sampel baik tanah dan tanaman di lapang, kemudian dalam melakukan analisis lab dan interpretasi data. Nah, sekian untuk pertemuan pertama, pendahuluan. Kita akan lanjut di pertemuan kedua. Terima kasih.